Apakah perlu masa jabatan presiden 3 periode? Oke, teman-teman, masih bersama saya Yuki di sini di channel Citra Indonesia. Teman-teman, apa kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Salam sehat selalu. Kali ini kita akan pembahasan terkait dengan masa jabatan perlu atau tidaknya presiden 3 periode. Oke, Pak Yanto, apa kabarnya Pak? Baik. Ini Pak Yanto, saya akan menanyakan sedikit Pak Yanto terkait dengan regulasi, terkait dengan peraturan tentang masa jabatan presiden 3 periode. Dalam hal ini Pak, siapa sih Pak yang diuntungkan untuk masa jabatan presiden 3 periode ini Pak? Baik Mas Yuki, jabatan 3 periode ini selalu didengung-dengungkan oleh para pihak pendukung kekuasaan ya di akhir jabatan di periode kedua mereka atau memasuki pertengahan periode jabatan yang kedua. Kenapa? Karena di situ ada kekhawatiran menyangkut pelestarian kekuasaan mereka. Nah, pelestarian kekuasaan ini tiada lain adalah bicara tentang bagaimana pembatasan yang dilakukan 2 periode itu bisa berlanjut, bisa extend. Apakah 3 periode, apakah 4 periode. Tapi kan tidak mungkin di awal-awal sudah bicara 4 periode, 5 periode. Pasti mereka memancingnya dengan 3 periode dulu. Nah, kalau seperti itu, jelas orang-orang akan menjadi gelisah. Yang berada di luar kekuasaan menganggap ini adalah ancaman mereka, karena biasanya orang yang berkontestasi sebagai incumbent kan nanti yang periode kedua dia incumbent untuk periode ketiga itu dianggap memiliki peluang yang lebih besar untuk mempertahankan kekuasaannya. Jadi orang pada gelisah tuh yang di luar kekuasaan, tapi bukan berarti yang di dalam kekuasaan juga tidak gelisah. Mereka juga gelisah gitu, karena ketika mereka mengetahui bahwa periode kedua adalah akhir dari jabatan kepresidenan yang mereka dukung, tentu kepentingan-kepentingan politik, kepentingan ekonomi, kepentingan apapun yang terkait dengan kekuasaan kepresidenan itu bisa mengganggu kesinambungan arah mereka, kesinambungan untuk penguasaan resources ini, sehingga mereka selalu melemparkan wacana-wacana bahwa presiden mungkin bisa untuk 3 periode. Nah, kemungkinan ini tentu berkaitan juga dengan bisa atau tidaknya dari konstitusi. Sampai hari ini konstitusi kita akibat reformasi ya, petik positif dari reformasi itu membatasi presiden hanya 2 periode. Begitu. Jadi Pak, terkait dengan hal presiden jabatan masa jabatan 3 periode itu Pak, ini tadi Bapak sampaikan siapa yang diuntungkan. Nah, menurut saya Pak, itu mungkin terjadi atau tidak ya Pak ya? Itu bisa terjadi karena kan yang membatasi ini konstitusi. Konstitusi itu bisa diubah. Cuma tentu pihak-pihak yang memegang kendali kekuasaan ini harus mengeluarkan ekstra tenaga, ekstra perhatian untuk menggalang kekuatan politik untuk mengubah konstitusi. Nah, apakah ini bisa didukung oleh kekuatan politik mayoritas di Indonesia untuk mengubah konstitusi itu atau tidak? Kalau saya pribadi berat untuk mengubah konstitusi ini, karena orang-orang yang di luar kekuasaan juga tentu tidak berkenan bahwa periode ini akan terus. Dan saya juga mengingatkan kepada masyarakat bahwa apabila masyarakat mencintai sosok atau figur kepemimpinan sampai 2 periode, kemudian ingin 3 periode, percayalah bahwa batasan 3 periode ini bisa sangat manipulatif. Dia bisa nanti bertambah 4 periode, dia bisa bertambah jadi 5 periode, dan seterusnya. Dan kalau itu terjadi Mas Yuki, apa bedanya kita di zaman Orde Baru dulu? Kita punya trauma yang luar biasa bagaimana Soeharto berkuasa sampai 32 tahun. Nah, itu orang menganggap di satu sisi ini adalah jaminan jaminan stabilitas politik misalnya, atau stabilitas kebijakan-kebijakan ekonomi. Tapi jelas apabila kekuasaan sudah lebih dari 2 periode, rata-rata figur kepemimpinan itu sudah memiliki banyak persoalan dalam mengendalikan
barisan dia, resources dia, kepentingan politik dia, serangan-serangan dari pihak oposisi yang bagi saya seharusnya 2 periode itu adalah yang paling rasional untuk kita melakukan evaluasi-evaluasi kepada kepemimpinan nasional kita. Oke Pak, menurut saya Pak, tadi udah banyak Bapak sampaikan terkait dari kalau seandainya 3 periode isu itu sudah digulirkan. Nah, kita nih Pak, selaku masyarakat awam, selaku rakyat, kalau seandainya wacana ataupun isu itu sudah digulirkan 3 periode, apa sih Pak yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat awam ataupun masyarakat gitu Pak? Ya, pertama masyarakat menyadari bahwa konstitusi kita yang sekarang membatasi itu menjadi 2 periode adalah hasil jerih payah kita pada waktu kita melakukan reformasi, melengsarkan Soeharto. Waktu itu tidak ada ketentuan itu, Mas Yuki. Nah, kecemasan-kecemasan akibat kepemimpinan Soeharto yang berpuluh-puluh tahun itu kita membatasi hanya 2 periode. Dan di negara-negara maju rata-rata memang 2 periode, bahkan 1 periode ada yang 4 tahun, ada yang 3 tahun gitu. Tapi memang kalau di Australia itu 4 tahun dan dia memang bisa berkesinambungan seperti itu. Cuma kan daya kritis masyarakat di Australia jauh lebih rasional dibandingkan kita. Nah, kita lihat saja misalnya kepemimpinan sekarang. Orang begitu fanatik dengan figur A, orang fanatik dengan figur B, seolah-olah figur A atau figur B ini tidak tergantikan dan dia akan memberikan jaminan kesejahteraan kita ke depan sampai 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun dan seterusnya. Masyarakat hanya melulu fokus pada figur, tidak melihat bahwa kekuasaan itu harus dikontrol, kekuasaan itu harus dibatasi. Wah, luar biasa Pak terkait pembahasan Pak Yanto dengan wacana presiden 3 periode. Jadi menurut saya Pak, dari sini masyarakat yang bisa menilai Pak ya, bagaimana 3 periode itu atau bisa berjalan atau tidak Pak. Masyarakat memang yang harus bisa menilai, tapi harusnya pemimpin-pemimpin kita, terutama kepemimpinan nasional kita, sebenarnya dari bahasa tubuhnya sudah menunjukkan bahwa 2 periode juga cukup. Kapan sih sosok itu misalnya mengurus keluarganya, menimang cucunya, berrekreasi dengan keluarga besar? Itu bagi saya, kalau Mas Yuki menjadi pemimpin nasional gitu juga pasti punya mimpi-mimpi lah untuk mengurus keluarga, bersendagurau dengan keluarga. Dan Mas Yuki kalau menjadi pemimpin nasional pasti nggak cukup punya waktu untuk itu. Jadi gantilah gitu dengan sosok yang mungkin lebih fresh, yang lebih punya energi untuk membawa Indonesia pada fase-fase dan tantangan-tantangan yang berbeda ke depan. Nah, cuma masalahnya kalau figur kepemimpinan itu tidak didukung masyarakat untuk selesai saja 2 periode, dia bisa diganggu oleh kekuatan-kekuatan lain, kekuatan-kekuatan politik di sekeliling dia yang punya kepentingan atas kekuasaan dia. Padahal figurnya sendiri, misalnya, dia tidak menganggap kekuasaan itu penting, dia cukup 2 periode selesai. Tapi orang-orang di sekitarnya merasa cemas kalau kepemimpinan ini beralih oleh kekuatan lain di luar lingkaran-lingkaran mereka. Hanya ini aja persoalan fase dan bagi-bagi kue sebenarnya. Tapi buat masyarakat, mereka harus menyadari bahwa 2 periode itu adalah sebuah pilihan yang paling rasional untuk melakukan koreksi dan evaluasi terhadap tantangan-tantangan kita ke depan. Terima kasih Pak Yanto atas penjelasannya terkait dengan wacana presiden 3 periode. Semoga ini dapat bermanfaat dan Indonesia akan lebih baik lagi. Amin. Oke teman-teman Citra Indonesia, demikianlah pembahasan tadi terkait dengan wacana presiden 3 periode. Jangan lupa teman-teman kunjungi website kami konsultanpolitik.com dan jangan lupa komen, like, and share.